Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke sumber yang udah Anda bagiin. Kita fokus ke bagian 5 dari buku Facts King, Good Vibes, Good Life. Judulnya Mewuduhkan Tujuan, Olah Pikiran. Intinya sih, apa yang kita pikirin dan yakini, itu punya kekuatan gede banget buat nentuin hasil. Siap kita bongkar bareng? Siap dong. Ini kan inti dari manifestasi ya. Sumber ini juga ngutip Napoleon Hill, kutipan klasiknya itu. Apapun yang bisa dipikirin dan diyakini sama pikiran manusia, itu bisa dicapai. Nah, kita bakal lihat nih, gimana keyakinan kita, pola pikir kita, itu benar-benar ngebentuk realitas. Oke, konsep kunci pertama nih, soal persepsi ya. Kayak kata Henry Ford itu, mau kamu pikir kamu bisa atau kamu pikir kamu nggak bisa, ya kamu bener. Gimana sih persisnya cara kerja keyakinan ini sampai bisa jadi kenyataan buat kita? Jadi gini, keyakinan kita itu, terutama yang udah nempel di pikiran bawah sadar, itu fungsinya kayak lensa. Sumber ini ngasih analogi bagus. Pikiran bawah sadar itu kayak tanah subur. Dia nerima aja benih apapun, mau itu keyakinan bagus atau jelek, tanpa ngejudge gitu. Jadi kalau kita terus-terusan nyiranin pikiran pakai, mana bisa, susah lah, ya itu yang bakal tumbuh subur. Seringnya pengalaman jelek di masa lalu makin nguatin itu. Wah, jadi mesti hati-hati banget ya sama benih pikiran yang kita tanam. Soalnya tanahnya ini, pikiran bawah sadar kita, bakal numbuhin apa aja tanpa disaring dulu. Berarti, penting banget buat milih pikiran yang memberdayakan, kayak yang ditekankan sumber ini. Analogi pemain kriket itu jelas banget ya. Kalau yakin bisa, pintunya kebuka. Kalau mikir nggak bisa, ya udah ketutup dari awal. Persis. Ini bukan berarti kita menutup mata sama kesulitan ya, tapi lebih ke mana fokus kita diarahkan. Ke masalahnya terus, atau ke solusi dan kemungkinan. Terus ada lagi yang menarik dari sumber ini soal kekuatan kata-kata. Mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya, tapi ingat eksperimen Dr. Emoto soal air? Kata-kata positif kayak cinta, katanya bisa bikin kristal es jadi indah. Sebaliknya, kata negatif bikin bentuknya jadi hancur gitu. Nah, badan kita kan sebagian besar air tuh. Coba bayangin deh dampaknya kata-kata yang kita ucapin atau pikirin ke diri sendiri. Oke, masuk akal sih. Nah, sekarang ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya kita secara aktif gitu ngolah pikiran ini? Sumber ini kan masih beberapa teknik ya. Kita mulai dari yang pertama deh, mengubah keyakinan yang ngebatasin kita. Gimana tuh caranya? Langkah pertamanya, ya identifikasi dulu. Keyakinan inti mana nih yang sering ngeganjal? Yang bikin kita ngerasa, gak mungkin. Terus, tanya ke diri sendiri, ini beneran fakta mutlak gak sih? Atau cuma pikiran aja? Coba deh cari bukti-bukti kecil yang ngelawan keyakinan itu. Cari juga bukti yang dukung keyakinan baru yang pengen kita punya. Penulis buku ini, si Facts King, dia cerita sendiri gimana dia ngelakuin ini. Dia pelajarin kisah sukses orang lain yang ngalamin kesulitan mirip, tapi bisa ngelewatin. Itu kayak ngasih bukti ke diri sendiri, ternyata bisa ya. Oke, jadi dipertanyakan dulu validitasnya, terus cari bukti baru. Nah, terus ada afirmasi. Pernyataan positif yang diulang-ulang itu ya, seolah-olah udah kejadian. Itu gimana mekanismenya menurut sumber ini? Jadi, afirmasi ini kalau diulang terus secara sadar, dengan penuh keyakinan, pakai kalimat sekarang, dan fokus ke hal positif, itu kayak kita lagi ngasih instruksi baru atau ngeprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Sumbernya nyaranin lakuin pas lagi ngerasa good mood, biar momentum positifnya lebih dapat. Terus, nulisin tujuan secara spesifik di kertas juga ngebantu banget, biar lebih nyata gitu. Kayak contoh Colin Kaepernick itu, dia nulis cita-citanya dari kelas 4 SD. Iya, nulis itu bikin lebih konkret ya asanya. Terus visualisasi, yang ngebayangin tujuan udah tercapai pakai semua indera itu. Betul, itu juga teknik yang powerful banget. Kuncinya, kata sumber ini, libatkan semua indera. Jangan cuma gambar diam, bikin jadi adegan yang hidup di kepala. Rasain emosinya, gimana rasanya udah berhasil. Karena otak kita itu katanya agak susah bedain mana imajinasi yang jelas banget, mana kenyataan. Jadi ini kayak latihan buat jalur saraf baru di otak. Banyak atlet top kayak Federer pakai ini terus kan? Oke. Kalau misalnya susah ngebayangin gitu, gimana dong? Nah, kalau emang agak susah ngebayangin, bisa mulai pakai vision board dulu. Nempelin gambar-gambar yang mewakili tujuan kita.
itu bisa jadi pancingan awal. Menarik banget ya. Tapi ada poin lagi nih di sumber ini yang bilang kalau kita itu sebenarnya bukan pikiran kita ini pengamatnya. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini penting nih. Ini soal mengembangkan awareness atau kesadaran diri. Jadi pas kita sadar ada pikiran negatif muncul, susah, nggak mungkin. Kita nggak langsung ke bawah hanyut sama pikiran itu. Kita bisa ngelihatnya dari jarak. Kayak, oh ada pikiran kayak gini muncul. Dengan kesadaran itu, kita jadi punya pilihan. Mau ngikutin pikiran itu, atau milih buat nggak bereaksi. Atau malah ganti dengan pikiran yang lebih mendukung tujuan kita. Ini kunci buat ngendaliin respons internal kita. Nggak peduli apa yang terjadi di luar. Wah, berarti kita punya kontrol lebih ya dari yang kita kira selama ini. Oke, terakhir nih, udah usaha ngolah pikiran, afirmasi, visualisasi. Terus gimana peran semesta atau intuisi? Apa kita tinggal diem aja nunggu keajaiban gitu? Ya juga diem pasif gitu aja sih. Jadi setelah kita benar-benar netapin niat yang jelas, tahu persis mau apa, tulus dari hati, ya bukan buat pamer doang, terus kita mulai ngelakuin tindakan nyata. Sekecil apapun langkahnya, nah, disitulah kita perlu percaya sama prosesnya. Sumber ini bilang, semesta itu sering ngasih jawaban atau petunjuk lewat intuisi, bisa lewat ide tiba-tiba, atau ketemu orang yang pas, atau nemu informasi penting. Tugas kita itu peka sama kode-kode itu, terus berani ambil tindakan berdasarkan inspirasi tadi. Kayak contoh J. Cole itu, dia bikin kaos tentang Jay-Z idolnya. Itu kan tindakan kecil, tapi nunjukin niatnya. Jadi, ada niat, ada aksi awal, baru deh percaya prosesnya. Tanpa terlalu pusing mikirin detail gimana caranya nanti. Oke, jadi jelas banget ya, pikiran kita ini benar-benar alat yang luar biasa kuat buat ngebentuk hidup dan ngeraih apa yang kita mau. Kuncinya berarti di kesadaran kita soal keyakinan, milih fokus yang positif, terus aktif pakai teknik kayak afirmasi dan visualisasi tadi ya. Betul banget. Ini emang bukan sulap yang instan gitu ya, tapi lebih kayak, latihan otot mental, mesti konsisten. Sumber ini nekenin pentingnya kesadaran, ngebangun kebiasaan mental yang positif, dan gabungan antara keyakinan di dalam sama tindakan nyata di luar. Semesta katanya ngedukung, tapi kita tetap yang jadi penggeraknya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungin sebentar, ada nggak satu keyakinan yang mungkin sekarang lagi ngebatasin langkah Anda? Gimana kalau hari ini Anda sengaja deh, cari satu aja bukti kecil sekecil apapun itu yang nantang kebenaran mutlak dari keyakinan itu. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin bisa kebuka dari sana? Coba direnungkan.